Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Suryani, NIM 1920500194. Baiklah, di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang model pembelajaran inquiry based learning. A. Definisi model pembelajaran IBL. Model pembelajaran IBL merupakan salah satu model yang dapat mendorong peserta didik untuk aktif dalam pembelajaran. Sedangkan menurut Gunawan, model pembelajaran IBL merupakan kegiatan pembelajaran berbasis penyelidikan di mana peserta didik mencari sendiri jawaban dari permasalahan yang dihadapi. Pembelajaran IBL merupakan suatu model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kelompok-kelompok peserta didik dihadapkan pada suatu persoalan atau mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan melalui suatu prosedur yang telah direncanakan secara jelas. Dari pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa model IBL merupakan cara yang dapat digunakan guru untuk merangsang rasa ingin tahu peserta didik dalam menjelajahi sumber sampai ke akar-akar yang dapat dijadikan penambah wawasan sebagai jawaban dari suatu masalah dengan mengajak peserta didik terjun langsung ke lokasi. Model ini menurut siswa untuk berpikir tingkat tinggi, maka dari itu model ini sangat cocok diterapkan dalam pembelajaran tematik di SDMI. B. Langkah-langkah model pembelajaran IBL. Model pembelajaran IBL memiliki langkah-langkah dalam pembelajaran. Yang pertama, stimulation, dan yang kedua, problem statement, dan yang ketiga, data collection, dan yang keempat, data processing, dan yang kelima, verification. C. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran IBL. Menyatakan bahwa model pembelajaran IBL memiliki kelebihan dan kekurangan sebagai berikut. 1. Menekan pada pengembangan aspek kognitif secara progresif. 2. Peserta didik lebih aktif dalam mencari dan mengolah informasi sampai menemukan jawaban atas pertanyaan secara mandiri. Ketiga, peserta didik memahami konsep-konsep dasar dan ide-ide dengan lebih baik. Keempat, memberikan ruang kepada peserta didik untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Kelima, peserta didik yang memiliki kemampuan di atas rata-rata tidak akan terhambat oleh peserta didik yang lambat dalam belajar. Keenam, membantu peserta didik menggunakan ingatan dalam mentransfer konsep yang dimilikinya kepada situasi-situasi proses belajar yang baru. Sedangkan kekurangannya yaitu 1. Jika guru kurang spesifik merumuskan teka-teki atau pertanyaan kepada peserta didik dengan baik untuk memecahkan permasalahan secara sistematis, maka peserta didik akan bingung dan tidak terarah. 2. Seringkali guru mengalami kesulitan dalam merencanakan pembelajaran karena terbentur dengan kebiasaan peserta didik dalam belajar. 3. Pada saat mengimplementasinya, strategi pembelajaran inquiry memerlukan waktu yang lama sehingga guru sering kesulitan menyesuaikannya dengan waktu yang ditentukan. 4. Pada sistem pembelajaran klasikal dengan jumlah peserta didik yang relatif banyak, penggunaan strategi pembelajaran inquiry sukar dengan dikembangkan dengan baik. 5. Selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan peserta didik dalam menguasai materi, maka pembelajaran inquiry sulit diimplementasikan. Cukup sekianlah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.